Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 9. Namun pada bagian ini kita hanya akan membaca ayat 20 dan 21 saja. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara-saudara, konteks dari Wahyu pasal 9 ini adalah tentang rangkaian 7 sangkakala dari Wahyu pasal 8 sampai pasal yang ke-11 yang menggambarkan penghakiman Allah atas dunia yang memberontak. Sangkakala kelima itu dari pasal 9 ayat 1 sampai 12 dan sangkakala ke-6 itu Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 yang menampilkan penghukuman yang mengerikan tetapi terbatas. Allah masih memberikan kesempatan untuk yang mau bertobat. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini Allah mau menyatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan sebagai hukuman atas dosa, tetapi juga sebagai seruan untuk bertobat. Namun pada faktanya, di dalam keberdosaan, bahkan penghakiman di pendisiplinan itu tidak menjadikan manusia jera. Manusia mungkin menjerit dengan segala keberdosaannya, tapi di saat yang bersamaan manusia lebih menginginkan menjauhi Allah. Makanya dikatakan bahwa di dalam kondisi penghukuman, di dalam penglihatan Yohanes, penghukuman dari Allah itu tidak menunjukkan ada rasa untuk mau bertobat. Nah, saudara-saudara, apa kalau kita melihat ya di dalam konteks sangkakala ke-6 di dalam penglihatan Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai 21, di situ 4 malaikat di sungai Efrat ayat 13 dan 15. Efrat, saudara-saudara, sering dikaitkan dengan musuh Israel yaitu Babel dan Asyur. Malaikat-malaikat ini melepaskan pasukan besar. Ini penggambaran simbolik seperti invasi atau kejahatan secara global yang masuk ke dalam dunia. Nah, kita bisa lihat juga ada pasukan berkuda yang membawa 3 malapetaka, api, asap, dan belerang. Ini mungkin mirip dengan penghakiman pada Sodom. Itu di dalam Kejadian 19 ayat 24. Nah, saudara-saudara, namun sekali lagi ironi, di ayat 20 dan 21, manusia tetap enggak mau bertobat. Meski dihukum, manusia tetap menyembah berhala, membunuh, dan berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, seperti itulah keadaan dunia juga di zaman ini. Tidak sedikit tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa dunia ini rusak. Bukan cuma keadaan manusianya yang rusak, yang mengalami begitu banyak penderitaan akibat dosa, dan juga dunia yang telah tercemar oleh segala keserakahan kita. Akhirnya dunia seperti membalikan keadaan itu dengan hukum-hukum manusia yang ada di dalamnya. Mulai dari banjir, mulai dari tanah longsor. Mungkin kita bisa merasakan bahwa bagaimana keadaan-keadaan musibah dan bencana alam pun tidak lepas daripada bagaimana manusia memperkosa keadaan dunia dengan tidak bertanggung jawab, alih-alih untuk mencari keuntungan justru membawa bencana. Nah, saudara-saudara, kekerasan hati manusia itu adalah bukti bahwa natur manusia yang jatuh dalam dosa. Kalau kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 23. Satu keadaan di mana manusia yang secara sadar dia berbuat kesalahan, namun di saat yang bersamaan bukan dia tidak tahu bahwa itu akan ada penghakiman. Tapi apakah manusia mau untuk berbalik kepada Tuhan? Tentunya tidak mau. Umumnya manusia lebih pengen menikmati segala dosanya. Maka tidak boleh disangkal dan tidak boleh ditolak ketika penghakiman itu terjadi. Itu merupakan penggenapan keadilan dari Allah kepada manusia yang tidak mengindahkan kesabaran Allah yang menunggu umatnya untuk bertobat. Saudara-saudara, pada bagian ini kita bisa belajar Allah itu berdaulat atas penderitaan. Bahkan dalam penghakiman yang mengerikan, Allah tetap mengendalikan segalanya. Tidak ada yang terjadi di luar rencana Allah. Namun tetap pada bagian itu Allah juga menyerukan untuk adanya pertobatan. Wahyu 9 menunjukkan bahwa Allah masih memberi waktu untuk bertobat, tetapi manusia sering mengeraskan hati. Apakah
kita peka dengan setiap teguran Tuhan? Saudara-saudara, di dalam teguran Tuhan itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan terus berupaya untuk membuat kita sadar bahwa perlunya kita akan juru selamat. Bahwa sekali lagi, di balik dosa kita yang kelihatan membuat kita abai, toh juga Tuhan belum menghukum saya, berarti masih ada kesempatan. Saudara-saudara, seharusnya ini membuat kita was-was, karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita akan menerima malapetaka yang nyata sebagai pendisiplinan Allah, hukuman Allah bagi kesalahan kita sendiri. Namun perlu diingat, bersyukur kita memiliki Kristus, bahwa Kristus memenangkan kita dari kuasa gelap. Dia mencelikkan mata kita untuk melihat bahwa setiap rentetan peristiwa itu bukan cuma berbicara alam marah dengan keadaan dunia yang makin tidak bertanggung jawab di dalam mengelola bumi ini, tapi di saat yang bersamaan ini menunjukkan keserakahan kita yang pantas membuat kita menerima penghakiman dari Allah. Namun bersyukur sekali lagi, kemenangan Kristus membuat kita dimenangkan untuk melihat, wah, dampak dosa kita sudah sejauh itu, sehingga kita bukan cuma merusak diri, kita merusak sesama, dan kita merusak juga semesta yang dijadikan Allah demi keuntungan pundi-pundi, demi pemuasan nafsu. Saudara-saudara, meskipun iblis berkuasa, tapi ingat, itu sifatnya sementara. Dia berusaha mengontrol anak-anak yang tidak hidup dalam Tuhan. Namun bersyukur, Yesus sudah mengalahkan itu semua di atas kayu salib. Kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 15. Kita tidak perlu takut lagi jika kita ada dalam Kristus. Namun pertanyaannya, mau nggak kita ada di dalam Kristus? Saudara-saudara, mari kita belajar hidup di dalam ketaatan. Jika dunia terus memberontak, umat Tuhan sebaliknya itu dipanggil untuk setia. Seperti bisa kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 12. Namun, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah mencerminkan ketaatan kepada Tuhan di tengah dunia yang gelap? Atau hidup kita sama saja dengan mereka yang tidak mengindahkan panggilan pertobatan dari Tuhan? Melalui setiap rentetan peristiwa yang seharusnya menunjukkan betapa kelamnya kita dan betapa jauhnya kita dari Tuhan. Saudara-saudara, seperti Wahyu 13 ayat 9 itu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari saudara-saudara, kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, menanti kedatangannya dengan iman yang teguh, yang dipraktekkan dengan nilai hidup yang sungguh-sungguh menunjukkan buah-buah pertobatan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau memimpin kami kepada hidup. Ajarkan kami bersyukur, karena hanya di dalam-Mu lah kami menemukan satu nilai kebenaran yang kekal yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Pimpin perjalanan hidup kami dalam beriman kepada-Mu. Amin.